Mari kita lanjutkan kuliah kita membahas metode coulometri menggunakan arus tetap. Ya. Jadi kalau dibandingkan dengan metode potensial tetap, metode ini memiliki keuntungan pertama, waktu elektrolisisnya cepat, ya. Kira-kira dalam 10 menit atau kurang itu sudah selesai. Lalu untuk menghitung muatan listrik itu lebih mudah, ya, karena arus tetap, kurva arus terhadap waktu itu akan seperti ini, ya. Ini adalah waktu saat elektrolisisnya selesai. Jadi muatan listrik itu bisa dihitung, ya, dengan rumus ini, ya. Q sama dengan I kali T. I ini adalah arus dalam ampere, T adalah waktu elektrolisis di dalam satuan detik. Nah, tetapi metode ini memiliki satu masalah yang harus diperhatikan, yaitu efisiensi arus. Ya. Apa itu efisiensi arus? Yang harus diperhatikan. Masalah ini apa maksudnya? Ya, untuk memahami itu, coba kita lihat kasus di mana kita ingin menganalisis Fe2+ menggunakan elektroda kerja platina. Apa yang kita lakukan terhadap ion Fe2+ ini? Fe2+-nya kita oksidasi menjadi Fe3+. Ya. Jadi kalau reaksinya seperti ini, maka potensial elektroda bisa kita gunakan, bisa kita hitung menggunakan persamaan Nernst ini, ya. Potensial elektroda sama dengan N0 Fe3 plus Fe2 plus kurang 0,059 loh Fe2 plus dibagi Fe3 plus. Ya. Apa yang kita perhatikan selama proses elektrolisis? Konsentrasi Fe2 plus akan berkurang. Konsentrasi Fe3 plus akan bertambah. Kalau konsentrasi Fe2 plus berkurang, konsentrasi Fe3 plus bertambah, maka potensial elektroda itu akan bertambah besar. Kalau Anda analisis persamaan ini. Ya. Jadi karena arusnya tetap, maka di sini potensial berubah. Jadi misalkan Fe2 plus itu mulai tereduksi di sini. Ya. Selama proses elektrolisis, potensialnya akan bertambah besar. Ya. Jadi ini tipikal untuk semua proses elektrolisis. Potensial anoda selalu bertambah, potensial katoda selalu berkurang kalau kita menggunakan elektrolisis dengan arus tetap. Ya. Apa yang terjadi ketika potensial sampai di sini? Ya. Air akan mulai ikut teroksidasi menjadi gas oksigen. Ya. Artinya apa? Artinya elektron yang terlibat itu tidak hanya digunakan untuk mengoksidasi Fe2+, tetapi juga digunakan untuk mengoksidasi air menjadi gas O2. Jadi itu yang kita sebut efisiensi arusnya tidak 100%. Karena sebagian elektron digunakan untuk mengoksidasi air. Padahal kita ingin menentukan kadar Fe2+. Bagaimana kita bisa mencegah hal ini terjadi? Ya. Kita tambahkan ke dalam larutan analit kita yang kita sebut dengan mediator. Ya. Misalkan ke dalam larutan analit kita tambahkan cerium 3+ sebagai mediator. Ya. Misalkan cerium itu mulai teroksidasi di situ. Ya, ketika Ce3+ berubah menjadi Ce4+. Jadi kalau Ce3+
teroksidasi akan berubah menjadi Ce4+ ditambah elektron. Ya. Nah, kita lihat lagi proses elektrolisisnya. Selama proses elektrolisis, potensial bertambah besar. Apa yang terjadi ketika potensial sampai di sini? Ya. Ce3+ akan mengalami oksidasi menjadi Ce4+. Tetapi karena nilai potensial dari pasangan Ce4+ Ce3+ ini lebih besar dari E0 Fe3+ Fe2+, ya, maka otomatis Ce4+ yang terbentuk itu akan bereaksi dengan Fe2+ secara spontan menghasilkan Fe3+ dan Ce3+. Ya. Jadi apa yang Anda lihat di sini? Ya, coba kita jumlahkan reaksi ini. Kalau kita jumlahkan, yang kita dapatkan adalah Fe2+ dioksidasi menjadi Fe3+ tambah elektron. Ya. Ini reaksi ini sama dengan ini. Apa artinya? Artinya elektron yang terlibat itu dipindahkan ke Ce4+, ya. Jadi jalurnya dilewatkan melalui jalur reaksi ini. Lalu Ce4+ yang terbentuk dipakai untuk mengoksidasi Fe2+ menjadi Fe3+. Ya. Jadi sebenarnya elektronnya tidak hilang, hanya dirubah secara tidak langsung menjadi Ce4+, tapi dipakai lagi untuk mengoksidasi Fe2+. Ya. Jadi kenapa Ce3+ disebut mediator? Karena dia hanya tempat untuk melewatkan elektron sebelum digunakan untuk mengoksidasi Fe2+. Selama masih ada Fe2+ di dalam larutan, ya, komposisi Ce3+ dan Ce4+ tidak berubah. Ya. Pada saat itu, ya, kalau kita lihat potensial elektroda, kalau kita tuliskan persamaan Nernst yang mengandung Ce3+ dan Ce4+ adalah seperti ini. E0 Ce4+ Ce3+ dikurang 0,059 loh konsentrasi Ce3+ dibagi konsentrasi Ce4+. Ya. Selama komposisi Ce3+ dan Ce4+-nya tidak berubah, maka potensial elektroda akan tetap. Sekarang apa yang terjadi ketika Fe2+-nya habis bereaksi? Ce3+ berubah menjadi Ce4+, Ce3+-nya berkurang, Ce4+-nya bertambah. Kalau Ce3+-nya berkurang, Ce4+-nya bertambah, maka potensial elektroda akan naik kembali. Ya, naik seterusnya. Ya. Jadi, kalau kita gambarkan profil potensial elektroda kerja selama proses elektrolisis, kira-kira kita akan mendapatkan kurva seperti ini. Ya. Ini misalkan kurva antara potensial elektroda kerja terhadap waktu. Ya. Awalnya yang tereduksi adalah yang teroksidasi adalah Fe2+ menjadi Fe3+. Ya. Kita lihat tadi, kalau Fe3+-nya bertambah, Fe2+-nya berkurang, potensial akan naik. Ya. Sampai nilai berapa? Sampai kita mengoksidasi Ce3+ menjadi Ce4+.
4+. Ya. Tetapi kita bahas tadi, ketika Ce4+ terbentuk, Ce4+ itu kemudian akan segera bereaksi dengan Fe2+ untuk kembali membentuk Ce3+. Sementara Fe2+-nya dioksidasi menjadi Fe3+. Jadi Ce4+-nya tidak akan bertambah banyak karena ketika terbentuk langsung bereaksi dengan Fe2+, kembali membentuk Ce3+. Pada saat itu komposisi Ce3+ dan Ce4+ tetap. Karena tetap, tadi kita bahas, potensialnya juga akan tetap. Sampai kapan? Sampai semua Fe2+ habis bereaksi. Kalau Fe2+ habis bereaksi, maka jumlah Ce4+ makin bertambah banyak, jumlah Ce3+-nya berkurang, potensial elektroda akan naik lagi. Jadi pada titik ini, ya, itu adalah saat di mana seluruh Fe2+ sudah habis bereaksi. Disinilah kita menghentikan proses elektrolisisnya. Ya, jadi kita mengetahui waktu elektrolisisnya. Karena kita menggunakan arus tetap, kita gampang saja menghitung muatan listrik yang kita gunakan, yaitu I kali T. Ya. Jadi dengan menggunakan mediator, kita bisa menjaga efisiensi arus tetap 100%.